Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Danan Prasama. Di sini saya akan menjawab soal UAS ekonomi makro. Berikut jawabannya. Nomor 1, jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Jawab, yaitu ekonomi makro adalah studi tentang perilaku individu atau perusahaan dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan ekonomi makro mengeksplorasi pengambilan keputusan ekonomi dalam lingkup negara. Lalu untuk nomor 2, jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Jawab, perekonomian 2 sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi misalnya masyarakat dan rumah tangga produksi yaitu perusahaan. Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan. Untuk perekonomian 3 sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang mengatur sistem campuran seperti Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Dalam perekonomian 4 sektor, kita akan melihat 2 kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan atau rumah tangga produksi, dan pemerintah, kegiatan kelompok dan pelaku kelompok masyarakat luar negeri tersebut membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi. Kelompok pelaku ekonomi dalam negeri juga membentuk sistem perputaran kegiatan ekonomi. Jadi masyarakat luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri terdiri atas rumah tangga konsumsi, perusahaan atau rumah tangga produksi, dan pemerintah. Mereka saling berinteraksi sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Nomor 3, jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Jawab, perekonomian tertutup dijalankan oleh negara tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain sehingga tidak terjadi ekspor dan impor barang. Sedangkan perekonomian terbuka dijalankan oleh negara dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain sehingga terjadinya kegiatan ekspor dan mengimpor barang. Selanjutnya nomor 4, produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Jelaskan. Jawab, adapun cara menghitung produk domestik bruto atau PDB suatu negara adalah sebagai berikut. PDB sama dengan C tambah I tambah G ditambah NX, di mana PDB sama dengan produk domestik bruto, C sama dengan konsumsi rumah tangga nasional, I sama dengan investasi, G konsumsi negara, dan XX sama dengan ekspor atau impor. Menghitung menggunakan pendekatan pendapatan oleh faktor produksi. PDB sama dengan sewa tambah upah ditambah bunga ditambah laba. Menghitung produk domestik bruto dengan pendekatan pendapatan akan melibatkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilih faktor produksi. Jadi secara garis besar, PDB adalah ukuran kesejahteraan yang sempurna bagi suatu negara. Lalu selanjutnya untuk soal pilihan ganda. Nomor 1, yang manakah dari yang berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? A. Membayar uang sekolah anak-anak, B. Membeli obat ke apotik, C. Membawa seorang turis makan di restoran, D. Membeli barang di luar negeri.
Saya jawabannya C, yaitu membawa seorang turis makan di restoran. 2. Dari yang di bawah ini yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? A. Subsidi kepada konsumen, B. Pajak tak langsung, C. Depresiasi, D. Pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Jawabannya B. Pajak tak langsung. Untuk nomor 3, transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? A. Pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung, B. Suatu perusahaan perkebunan mengekspor karet ke luar negeri, C. Pemerintah membayar gaji dokter-dokter di rumah sakit pemerintah, D. Orang tua Anda menjual rumahnya yang didirikan pada tahun 1990. Jawabannya A, yaitu pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. Nomor 4, pengeluaran agregat dapat meliputi A. Konsumsi yang dilakukan seluruh rumah tangga dalam perekonomian, B. Pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan-perusahaan, C. Pengeluaran dan oleh perusahaan-perusahaan, pemerintah dan ekspor ke luar negeri, D. Pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pembelanjaan pemerintah, dan ekspor. Jawabannya C. Pengeluaran oleh perusahaan-perusahaan, pemerintah, dan ekspor ke luar negeri. Lalu nomor 5, komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran yaitu A. Tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan keahlian atau kewirausahaan, B. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih, C. Sumber daya alam, keahlian, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih, D. Pengeluaran pemerintah, impor bersih, tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Jawabannya B. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Nomor 6. Dalam perekonomian, fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapa investasi dalam ekonomi itu? A. 100, B. 200, C. 300, D. 400. Saya jawab yang B. 200. 7. Apabila pendapatan nasional adalah 0, rumah tangga A. tidak akan melakukan konsumsi, B. bekerja sendiri untuk biaya hidupnya, C. mengecek tabungan untuk biaya konsumsinya, D. akan belikan barang-barang impor. Jawabannya C. Mengecek tabungan untuk membiayai konsumsinya. 8. Langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? A. Pemerintah terdorong rumah tangga untuk memperbanyak konsumsinya, B. Pemerintah mengurangi tingkat pajak yang dipungutnya, C. Pemerintah memberikan berbagai keinginan fiskal untuk mendorong investasi, D. Pemerintah menaikkan pengeluarannya untuk konsumsi dan investasi. Jawabannya C. Pemerintah memberikan berbagai keinginan fiskal untuk mendorong investasi. Lalu nomor 9, yang dimaksud dari yang berikut yang tidak termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia? A. Gaji pekerja Indonesia di Arab Saudi, B. Pekerja Indonesia di suatu perusahaan asing, C. Ekspor minyak Indonesia ke Jepang, D. Keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Jawabannya A. Gaji pekerja Indonesia di Arab Saudi. Nomor 10. Apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? A. Menaikkan investasi pihak swasta dan konsumsi rumah tangga, B. Mengatasi masalah inflasi dan mengurangi pengeluaran masyarakat, C. Mengatasi masalah pengangguran dan menaikkan pengeluaran masyarakat, D. Menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Jawabannya D. Menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Ya, itu untuk jawaban UAS ekonomi makro. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.